Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajian ini sebagai demonstrasi kontekstual dalam pengambilan suatu keputusan sebagai pimpinan pembelajaran. Disajikan oleh Agus Supriyanto, SPD Mkom, calon guru penggerak angkatan keempat Kota Semarang dari SMP Negeri 36 Semarang. Ketika kita menghadapi suatu kondisi, untuk memilih salah satu dari kedua kondisi itu, tentunya kita akan mengalami kesulitan. Nah, di dalam pemilihan dua kondisi ini dikenal dalam dua bentuk, yaitu dilema etika, yaitu situasi atau kondisi di mana seseorang harus mengambil salah satu keputusan dari dua pilihan yang sama-sama benar. Sedangkan yang kedua adalah bujukan moral, di mana kondisi di seseorang harus memilih salah satu atau mengambil keputusan memilih dari dua pilihan, yang satu benar, yang satu salah. Kemudian di dalam dilema etika itu mengenal empat paradigma pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah individu melawan masyarakat, yang kedua rasa keadilan melawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran melawan kesetiaan, dan yang keempat adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Di dalam pengambil keputusan ini kita mempertimbangkan perlu juga, yaitu tiga prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Yang ketiga adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Agar di dalam pengambilan keputusan ini terarah, maka ada beberapa langkah yang perlu kita lalui, yaitu dikenal dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah yang pertama adalah menggali nilai-nilai yang bertentangan. Jadi dalam hal ini kita akan memetakan dia itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua adalah mengidentifikasi siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, membuat keputusan. Yang keenam, mengidentifikasi opsi trilema atau opsi-opsi lain untuk pengambilan keputusan. Yang ketujuh adalah melakukan prinsip resolusi. Kedelapan, paradigma pengujian benar melawan salah. Yang kesembilan adalah sebelum mengambil keputusan perlu direfleksikan kembali. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab, yaitu ketika kita sudah belajar di dalam calon guru penggerak ini, bagaimana cara mendiseminasikan ilmu yang sudah didapatkan dari pengambilan keputusan dalam program guru penggerak ini. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah: satu, memastikan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah yang sudah disepakati bersama. Yang kedua adalah melakukan analisa terhadap situasi atau kasus yang dihadapi, disesuaikan dengan paradigma pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah memilih salah satu atau mungkin ketiganya dari prinsip pengambilan keputusan. Berarti dalam hal ini untuk langkah pertama itu adalah memetakan dia termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Yang kedua itu adalah dari 4 paradigma itu mana yang sesuai dengan problem yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga adalah memilih prinsip yang sesuai yang mana. Kemudian yang keempat adalah melakukan langkah pengambilan keputusan melalui 9 tahapan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kapankah untuk memulai pengambilan keputusan di sekolah? Setelah memahami atau belajar dari pengambilan keputusan, yaitu melalui 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah
dalam pengambilan keputusan, maka perlu kita praktekkan atau dipraktekkan di lingkungan bekerja dengan mengambil atau memohon rekan sejawat atau murid untuk mempraktekkan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya adalah mulai kapan akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Apakah hari ini, besok, bulan depan, atau minggu depan? Nah, di dalam penerapan langkah pengambilan keputusan, setelah saya mempelajari dengan program guru penggerak pengambilan keputusan, maka perlu kita petakan permasalahan apa yang ada di sekolahan, kemudian dari permasalahan itu kemudian dipetakan ke dalam termasuk dilema etika, kemudian bujukan moral, kemudian paradigma yang berlaku apa, prinsip yang berlaku apa, kemudian diikuti langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, di dalam mengambil keputusan yang dilakukan dengan rekan sejawat atau di sekolah, siapa saja yang terlibat di dalam penerapan itu? Tentunya di dalam pengambilan keputusan tidak bisa kita lakukan secara pribadi atau sendiri, maka perlu adanya rekan atau lawan untuk berdiskusi. Dalam hal ini yang dilibatkan adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Demikian yang bisa saya tampilkan di dalam demonstrasi konstekstual pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 36 Semarang. Terima kasih.